melihat kandang Bapak Khairul yang ada di sini, semuanya beliau mulai dari nol. Ini beliau fokusnya dalam bentuk ternak kambing untuk dijual dan untuk pemerahan susunya, karena beliau ingin membuat sebuah produk. Oke Pak Khairul, sejak kapan Anda mulai menernak kambing ini dan berencana untuk membuat susu perah kambing origin? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Tempat tinggal saya di Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, untuk awal saya memulai ternak kambing itu di tahun 2021. Ya, masih tahap belajar juga sebenarnya di ternak kambing. Sebelum beternak kambing, saya itu merantau di Jakarta dan emang basic saya itu seorang orang yang mencari-cari jati diri di bisnis atau di usaha. Saya udah beberapa kali mengalami kegagalan di usaha, dari mulai usaha gorengan yang waktu di Jakarta, gorengan gagal, kemudian jual es kelapa gagal, terus jeruk peras juga pernah gagal, dan yang terakhir waktu di Jakarta steam motor juga masih gagal. Dan alhamdulillah setelah saya nikah di tahun 2021, setelah nikah saya langsung terjun ke ternak kambing sampai sekarang, dan alhamdulillah dikasih kelancaran di ternaknya. Awalnya saya juga beternak hanya memulai dari 3 ekor indukan. Di tahun 2023 ini alhamdulillah saya sudah mencapai populasi 16 ekor sampai hari ini. Kenapa Anda memilih untuk beternak kambing, Pak? Jadi gini, kenapa saya memilih beternak kambing padahal ternak itu kan ada banyak. Ada sapi, ada juga ternak ayam dan lain-lain. Nah, jawabannya simple karena pertama, pangsa pasarnya itu di kambing sangat besar. Kita tahu jumlah penduduk di Indonesia itu kan ambil aja 270 juta jiwa ya. Dan mayoritas di Indonesia itu muslim. Nah, sedangkan muslim itu dalam tiap tahunnya itu ada yang namanya kurban. Setelah kurban ada lagi tuh yang namanya akikah. Nah, kurban ini udah pasti setiap 1 tahun sekali. Kemudian akikah itu dia orang lahir kan hampir tiap hari pasti ada. Jadi saya melihat peluang yang sangat besar di situ. Itulah yang mendorong saya terjun ke ternak kambing. Dan lagi-lagi di kambing ini sangat spesial. Spesialnya kenapa? Ya karena di kambing ini semuanya bisa dimanfaatin. Pertama, kita dari dagingnya jelas. Itu peminatnya banyak, orang yang suka sate, suka gulai, terus kebutuhan untuk kurban, akikah, itu pasti banyak, udah jelas pangsa pasarnya. Terus yang kedua, susunya pun itu manfaatnya sangat luar biasa untuk anak kecil, terus orang dewasa untuk menjaga daya tahan tubuh juga sangat baik. Nah, terus kotorannya sendiri pun itu bisa jadi nilai jual. Jadi semuanya di kambing udah jelas menghasilkan. Itu yang sangat mendorong saya untuk terjun ke dunia ternak kambing. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk jenis pakan, Bapak Khairul ini dalam ternaknya menggunakan pakan jenis apa dan metodenya bagaimana, mohon dijelaskan Pak. Baik, nah kalau untuk pakan, saya itu menggunakan pakan konsentrat ya, dan pakan silase. Silasenya itu menggunakan daun singkong. Jadi di era sekarang kita memelihara kambing dengan jumlah yang banyak pun udah bukan menjadi hambatan lagi, karena kita dimudahkan
dari perkembangan atau penemuan-penemuan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia ternak dan kita tinggal menirunya. Jadi nggak perlu tiap hari nyari rumput. Kita hanya perlu menyediakan atau mengadakan pembelian di pakannya. Kita bisa beli pakannya. Nah, kalau ngomongin tentang pembelian pakan itu kan pasti akan jadi PR untuk kita semua ya. Loh, masa nyari melihara kambing tapi biayanya kok beli semua, nanti hasilnya apa? Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya, kalau salah mohon koreksi untuk para senior-senior yang ada di luar sana. Jadi untuk biaya pakan itu saya untuk mengcovernya, untuk mensubsidinya itu dari penjualan susu. Nah, penjualan susu ini sangat masih dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Nah, saya kan gabung di Asosiasi Petani Kambing Perah Nasional. Ya. Nah, di asosiasi itu kita membutuhkan susu per harinya itu 180 liter per hari. Sedangkan di asosiasi tersebut kita masih sangat kekurangan. Kita per hari ini baru bisa menghasilkan perharinya kurang lebih sekitar 80 sampai 100 liter per hari. Jadi kebutuhannya masih sangat besar. Nah, untuk subsidi pakannya gimana caranya dan berapa sih biaya pakan yang dikeluarkan untuk per ekor kambingnya? Nah, untuk biaya pakan per ekornya kurang lebih 3 sampai 5.000 atau 5.000 sampai 8.000. Itu kan kita beda-bedakan ya. Jadi di sini itu saya biaya pemberian pakannya saya bedakan antara kambing yang sedang produksi susu dan kambing yang difokuskan untuk breeding. Itu biaya pakannya saya nggak samakan, ada pembedanya supaya untuk mengecilkan juga biaya kosnya. Nah, untuk biaya pakannya itu kalau untuk yang diperah kurang lebih antara 5 sampai 8.000 per hari. Nah, dengan harga jual susu kambing per liternya di asosiasi itu 18.000. Artinya dari susu itu kita sudah mendapatkan hasil. Kalau biaya pakannya taruh yang 8.000. Nah, yang 10.000 itu udah keuntungan apabila satu ekor kambing mampu memproduksi 1 liter. Ya kalau setengah liter aja itu udah sangat ya membantu kita untuk biaya pakan lah. Nah, keuntungannya di mana sih kok udah pakan beli terus susunya hanya diterima 18.000, keuntungannya kan kecil banget tuh. Nah, itu sebenarnya itu kita ngomongin keuntungan dari susu. Dari susu aja udah ada keuntungan apabila kalau kita setengah liter sampai 1 liter produksinya. Ya keuntungannya udah jelas di kotorannya dan juga keuntungan di anakannya, itu udah bonus. Oke, selanjutnya Bapak Khairul, apakah untuk kedepannya akan menambah jumlah populasinya, Pak? Baik, insya Allah di tahun ini, tahun 2023 ini, ya saya akan menambah populasi dan akan membuat kandang karena apa ya? Ya dari anakan-anakan yang indukan-indukan ini hasilkan, kandangnya udah nggak muat, ya akan bertambah. Jumlahnya akan selalu bertambah dan insya Allah akan selalu saya tambah dan menambah sendiri dengan sendirinya dari breedingnya. Nah, kalau untuk beranak ya Pak, iya, karena akan ditambah dengan pembelian juga ya. Iya, Karena fokusnya di susu juga ya. fokusnya di susu sama ya ada sih peluang untuk jual belinya. Saya juga udah memulai di jual belinya. Saya juga melayani untuk akikah dan kurban atau pembibitan, saya juga melayani. Semua ini dari ternak kambing, Anda siap melayani untuk para pelanggannya? Insya Allah siap, insya Allah siap. Oke Pak, dari selain ternak kambing ini, kegiatan sehari-hari Bapak itu adakah kegiatan lain yang menjadi kesibukan Bapak? Untuk kegiatan sehari-hari ya tentunya di tani ya, karena saya kan petani juga. Ya taninya sih tani apa ya, nggak tiap hari sih di kebun di gunung, nggak tiap hari, hanya ya buat kegiatan. Dan juga saya juga ngajar juga di salah satu sekolah swasta di Sendang Agung.
SMK Maarif 1 Sendang Agung. Itu sih kegiatannya. Jadi Bapak ini sibuk sekali ya, artinya sudah ternak kambing, punya lahan pertanian, bahkan di gunung juga ada, di sawah juga ada. Tambah-tambah lagi menjadi seorang pendidik di salah satu sekolah di Sendang Agung ya. Dan itu sangat luar biasa kesibukannya. Mungkin kalau dinilai dari uang belum bisa dilihat, namun dari segi kemanfaatan dan menjadi seorang pendidik itu kan butuh waktu yang banyak, dan mungkin kalau dihitung dari nominal itu mungkin lebih condong ke ternaknya. Kegiatan saya itu ya, saya karena sekolah dan ingin mengamalkan ilmu yang saya punya, ya saya ngerasa sih nggak terganggu dengan saya beternak, dan juga sebagai tenaga pendidik ya itu nyaman-nyaman aja sih, dan alhamdulillah semuanya bisa terhandle ya, bisa berjalan lancar dan terhandle dengan baik. Ya, apakah mungkin kalau ternak itu butuhnya kan pakan ya, mungkin dari pagi, siang atau sore, atau pagi sore aja ngasih pakannya, akhirnya untuk jam siangnya atau jam di luar makan itu kan banyak waktu ya untuk sekolah atau ke ladang gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk pemberian pakan di kambing, ya kalau kita banyak kesibukan itu tinggal kitanya sih untuk memanajemen waktu bagaimana. Nah, kalau saya caranya itu kalau untuk pemberian pakan pagi, karena jam 7 itu saya harus sudah siap-siap berangkat ke sekolah. Jadi saya bangun 4:30, langsung ke kandang ngurusin kambing. Setelah selesai nanti siap-siap untuk ke sekolah. Dan waktu hari-hari libur baru saya manfaatin buat ke kebun. Oh, jadi untuk kebun itu selain dari sekolah gitu ya? Iya, selain dari sekolah, karena pulang sekolah itu kan udah jam 2. Jadi kalau untuk mau ke kebun tanggung waktunya. Istirahat dulu lah buat santai. Masalah untuk kegiatan-kegiatan di ternak ini ya, untuk motivasi bagi para pemuda atau orang-orang yang ingin beternak kambing, mungkin solusi atau masukan-masukan untuk mereka yang belum bisa punya kandang dan kambingnya itu bagaimana Pak pengembangannya? Nah, mungkin untuk solusinya, kalau kita tinggal di perkampungan seperti ini, pakan itu melimpah. Di gunung, di sawah itu ada rerumputan, di gunung ada ramban atau dedaunan, nah yang disukai oleh kambing. Terus gimana caranya nih pemuda-pemuda kita pengen ternak tapi nggak punya modal? Ya kita carilah orang-orang yang punya duit, terus minta ke mereka untuk Pak, tolong dong saya peliharain 1 kambing. Ya bahasanya gadu lah. Oh, gadu ya. Nggih, gadu. Yang punya nitipin kambingnya kepada orang yang mau ternak. Nggih, nah gitu. Jadi udah bukan menjadi alasan lagi terkait dengan modal kalau mau beternak itu, karena semuanya bisa Tinggal niatan aja. ya tinggal niatnya aja. Kalau kita emang niat pengen menjadi peternak, dari gadu misalnya, atau 2 ekor aja lah, 2 ekor atau 1 ekor, intinya yang sepasang ya, yang walaupun nggak sepasang kita juga bisa sih diantisipasi lagi. Kita minta beliin 1 indukan. Kemudian kalau kita nggak punya pejantan kan ke tetangga itu kita bisa pinjam jasa paceknya. Oh, ada pacek atau iya, persilangannya ya? untuk persilangannya Supaya betinanya bisa hamil. supaya bisa hamil dan menghasilkan anak. Dari anak itulah kita nanti akan punya kambing sendiri. Dan sebagai keuntungan peternak itu ya. Iya, Namun kalau usahanya Bapak dilihat itu tidak hanya dari perkembangan peternakannya aja, namun diambil dari susunya juga ya. iya. Kelebihannya dari Bapak Khairul. Iya, karena apa ya? Ya selagi beternak kambing itu bisa dimanfaatin semuanya, ya, susunya laku, dagingnya laku, kotorannya laku, apa yang nggak laku dari kambing kan nggak ada. Ya udah kita manfaatin semuanya. Kotorannya kan itu bisa jadi pupuk. Iya, bisa jadi pupuk untuk untuk pertanian, baik di sawah dan perkebunan. Mau
dipakai sendiri juga bisa jadi berkembang untuk pertanian. Iya. Mau ditransaksikan atau dijual kepada orang pun pupuk tersebut bisa menjadi penghasilan yang khusus buat Bapak ya. Iya. Nah, kalau pupuk itu kan kalau kita punya lahan pertanian kita bisa pakai sendiri. Kalau mau dijual pun ada harganya. Kalau di sini kurang lebih sekitar 15.000 per karung. Nah, itu masih bentuk pupuk yang belum digiling. Kalau digiling udah beda lagi harganya. Kalau digiling saya belum pernah beli yang pupuk yang udah digiling. Jadi belum tahu sih harganya. Intinya udah bukan 15.000 lagi. Kurang lebih sekitar 20 ribuan kayaknya. Oke Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Khairul atas waktunya, sharing-sharing, sudah sharing-sharing tentang peternakan kambing, bahkan menjadi sumber penghasilan yang sangat-sangat menguntungkan bagi Anda ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.